Selamat pagi teman-teman semua. Ini teristimewa Bobby. Ini selamat datang kembali di Prodi Matematika walaupun virtual. Dan Oh mungkin ya, selamat datang kembali ke Indonesia gitu ya Bobby. ya Baru terima mungkin kasih. sekitar 1 bulan sudah adakah ini di Indonesia? Eh, belum ada 3 mingguan, tiga sekitar minggu. Oh ya, hampir 1 bulan. semoga mulai beradaptasi kembali dengan situasi di Indonesia. Iya, Bu. Ya. Baik, sekali lagi mungkin kami mengucapkan terima kasih untuk Bobby yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk kita ini di acara Alumni Talk. Jadi Alumni Talk ini acara rutin yang dikoordinir oleh Pak Hartono. Ya, satu semester sekitar 4 kali ya Pak Hartono ya. Dan ini Alumni Talk yang ke-10, kita menghadirkan para alumni dengan berbagai macam bidang pekerjaan. Nah, ada yang aktuaris, kemudian data scientist, data analis, dan lain-lain, perbankan juga. Nah, kemudian dulu ada juga yang request, Pak, kalau menghadirkan alumni yang sudah studi bagaimana, karena ya ingin tahu mungkin pengalaman ketika melamar beasiswa ataupun juga studi di luar negeri bagaimana. Nah, ini yang pertama kali dihadirkan oleh Pak Hartono ini Bobby. Mungkin ke depan ada Kak Anton nanti angkatan 2017 itu juga sedang studi di Inggris. Oke, baik Bobby, mungkin kali ini Bobby bisa cerita nanti pertama mungkin tertarik untuk studi lanjut, kenapa, lalu dapat beasiswanya dari mana, dan pengalaman studi di luar nanti bagaimana. Mungkin Bobby bisa sekitar ya 1 jam sampai pukul 10 nanti lalu dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, silahkan Bobby. Oke, Bu. Sekarang saya share screen dulu ya. Eh, apakah sudah bisa melihat eh, slide dari presentasi saya, Bu? Sudah, sudah Bobby. Sudah. Oke, jadi selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian dari Prodi Matematika Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengalaman saya selama menjalani studi matematika pada tingkat S2 dan S3 di Jerman. Lalu di sesi berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin diketahui mengenai studi di Jerman ataupun pertanyaan terkait dengan materi presentasi saya yang akan saya presentasikan nanti bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Lalu untuk beberapa pertanyaan dari Hulusi uh, tadi mengenai bagaimana proses administrasi dan beasiswa di Jerman nanti mungkin bisa dimasukkan ke sesi tanya jawab di sesi kedua itu. Oke. Sekarang saya akan mulai presentasinya. Uh, Nah, salah satu relasi yang menarik antara matematika dan Jerman bisa ditinjau dari sisi sejarahnya. Ada banyak sekali matematikawan yang sangat terkenal di dunia yang berasal dari Jerman. Dan bahkan pada eh, masa kejayaannya, kota Göttingen di Jerman bisa dikatakan sebagai pusat matematika dunia, mengingat banyaknya matematika paling berpengaruh pada masa itu yang melakukan riset di sana. Beberapa matematikawan paling berpengaruh di Jerman diantaranya adalah yang pertama ada Leibniz yang bersama-sama dengan Newton menemukan kalkulus. Jadi ketika teman-teman mempelajari mata kuliah kalkulus, misalnya teman-teman mengenal notasi turunan suatu fungsi, katakan fungsi f, yaitu adalah ada yang memakai notasi f prime, yang merupakan notasi yang dicetuskan oleh Newton, dan juga ada yang menggunakan notasi df dx yang merupakan notasi yang dicetuskan oleh Leibniz. Lalu berikutnya ada Gauss yang juga sering disebut-sebut sebagai Prince of Mathematics dan memiliki banyak sekali karya yang berpengaruh di matematika. Beberapa di antaranya adalah dalam disertasi S3-nya, Gauss membuktikan teorema fundamental aljabar yang menyatakan bahwa setiap polinomial tak konstan memiliki setidaknya satu akar kompleks. Lalu nama Gauss juga dipakai sebagai nama dari salah satu distribusi probabilitas kontinu paling terkenal yang teman-teman mengenalnya dari mata kuliah statistika atau teori probabilitas, yaitu distribusi normal atau juga dikenal sebagai distribusi Gauss.
Lalu berikutnya ada Emmy Noether yang terkenal terutama pada karyanya dalam bidang aljabar abstrak. Salah satu salah satu nama jenis ring atau gelanggang yang teman-teman pelajari dalam mata kuliah struktur aljabar mengemban namanya, yaitu gelanggang Noether. Emmy Noether juga disebut oleh Albert Einstein sebagai matematikawan wanita paling brilian yang pernah ada. Lalu berikutnya ada David Hilbert yang hidup di era yang sama dengan Noether. Hilbert sendiri juga sering disebut-sebut sebagai salah satu matematikawan paling berpengaruh pada abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Beberapa objek matematika yang mengemban nama Hilbert diantaranya adalah eh, misalnya ruang Hilbert yang banyak dipakai dalam analisis fungsional. Ruang Hilbert sendiri adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam. Dan teman-teman ketahui dari mata kuliah aljabar linear bahwa hasil kali dalam menginduksi norma dan kemudian norma menginduksi metrik. Nah, ruang hasil kali dalam disebut sebagai ruang Hilbert apabila dia membentuk ruang metrik yang lengkap, yaitu setiap barisan kausi konvergen ke suatu vektor yang juga berada di dalam ruang tersebut. Lalu berikutnya ada Bernhard Riemann, seperti yang teman-teman ketahui dari mata kuliah ketika teman-teman belajar konsep integral dari mata kuliah kalkulus, konstruksi dan definisi yang dipakai untuk mendefinisikan dan mengkonstruksikan integral yang teman-teman pelajari tersebut pertama kali dicetuskan oleh Riemann, dan oleh karenanya integral yang demikian juga dikenal sebagai integral Riemann. Lalu berikutnya ada Carl Weierstrass yang juga sering disebut sebagai the father of modern analysis. Jadi ketika misal teman-teman belajar konsep, teman-teman belajar definisi dari limit suatu fungsi ataupun belajar definisi dari kontinuitas menggunakan notasi epsilon delta, nah itu adalah notasi yang secara formal diperkenalkan oleh Weierstrass. Nama nama Weierstrass juga dipakai sebagai nama salah satu teorema yang teman-teman sering gunakan dalam mata kuliah analisis real, yaitu misalnya ada teorema Bolzano-Weierstrass bahwa setiap barisan terbatas memuat setidaknya satu subbarisan yang konvergen. Lalu berikutnya ada George Cantor yang namanya mungkin teman-teman pertama kali dengar dalam mata kuliah landasan matematika dalam bab pengantar teori logika dan himpunan. Nama Cantor sendiri juga muncul sebagai objek matematika misalnya dalam mata kuliah analisis real, misalnya dalam misalnya sebagai himpunan kantor yang merupakan salah satu contoh terkenal dari himpunan yang tak terhitung atau uncountable, tetapi tetapi memiliki ukuran lebek nol. Eh, Nama lain di analisis real yang menggunakan nama kantor misalnya adalah argumen diagonal kantor yang teman-teman sering gunakan ketika ingin menunjukkan bahwa suatu himpunan adalah tak terhitung atau uncountable. Lalu berikutnya ada nama fisikawan termasyhur yaitu Albert Einstein yang juga merupakan fisikawan kelahiran Jerman. Lalu berikutnya ada Hermann Minkowski yang namanya pertama kali saya dengar ketika sedang belajar mempersiapkan untuk keperluan Olimpiade semasa S1. Waktu itu saya mengenalnya dalam bentuk Minkowski inequality, dan salah satu penerapan dasarnya adalah untuk menunjukkan bahwa ruang fungsi LP adalah merupakan ruang bernorma. Lalu berikutnya ada Felix Klein yang juga terkenal misalnya dalam topologi dalam bentuk Felix Klein bottle, atau dan nama Felix Klein juga diabadikan sebagai nama salah satu gedung di uh, universitas tempat saya kuliah di Jerman. Lalu berikutnya ada Kronecker yang misalnya terkenal sebagai nama salah satu fungsi yaitu fungsi Kronecker delta. Lalu berikutnya ada Dirichlet yang teman-teman namanya kenal dalam mata kuliah analisis real, misalnya sebagai contoh teman-teman sering temui yaitu fungsi Dirichlet yang yang juga yang merupakan fungsi indikator dari bilangan rasional. Lalu berikutnya ada Richard Dedekind yang teman-teman kenal dari mata kuliah analisis real, misalnya dalam bentuk metode Dedekind-Cut untuk mengkonstruksikan bilangan real dari bilangan rasional dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali objek dan teorema matematika yang teman-teman temui selama berkuliah di prodi matematika yang mengemban nama dari matematikawan Jerman.
Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa uh, penjelasan mengenai kondisi dari studi di Jerman. Yang pertama, untuk pendidikan tinggi di Jerman sendiri, dia terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ada Universität, lalu ada Technische Universität atau TU, dan ada Fachhochschule atau EVA. Untuk universitas sendiri, mereka memiliki bidang studi yang lebih general, yaitu mereka memiliki bidang-bidang studi di sains dan juga di engineering dan juga di sosial dan juga di humaniora. Sedangkan untuk teknis universitas atau TU, mereka memiliki bidang studi yang lebih spesifik, biasanya antara sains atau engineering. Walaupun di beberapa TU, uh, juga termasuk di TU tempat saya berkuliah kemarin di Jerman, juga memiliki program studi di social science. Lalu untuk Fachhochschule, ini juga dikenal sebagai universitas terapan dan memiliki fokus lebih ke pendidikan praktikal untuk keperluan di industri. Jadi di Fachhochschule ini biasanya mereka memiliki muatan teori yang lebih sedikit dibandingkan universitas maupun TU. Perbedaan lainnya adalah di universitas dan di TU, mereka memiliki jenjang pendidikan hingga ke tingkat S3, sedangkan di Fachhochschule atau EVA biasanya berhenti hingga ke tingkat S2 saja. Nah, poin berikutnya, salah satu kelebihan signifikan dalam berkuliah di Jerman dibandingkan di negara-negara lainnya adalah tidak adanya biaya kuliah. Dan ini berlaku baik untuk mahasiswa domestik di Jerman maupun untuk mahasiswa internasional. Jadi ini cukup berbeda signifikan dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana biasanya mahasiswa internasional harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa domestik di negara tersebut. Kalau di Jerman, eh, baik mahasiswa domestik di Jerman maupun mahasiswa internasional tidak dibedakan dan sama-sama dibebaskan dari biaya kuliah. Jadi untuk universitas dan para dosennya, mereka mendapatkan pembiayaan dari negara yang yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Jerman. Walaupun tidak ada biaya kuliah, tetapi kita tetap perlu membayar yang disebut sebagai social contribution. Kalau di universitas saya di RPTU Kaiserslautern Landau, besarannya adalah sekitar 4,7 juta rupiah per semesternya. Dan sebagai gantinya kita akan mendapatkan tiket, kita akan mendapatkan kartu mahasiswa yang kemudian bisa kita gunakan untuk naik bus maupun kereta di area sekitar tempat kita berkuliah. Dan juga ketika bagi teman-teman yang berminat dengan olahraga juga bisa menggunakan fasilitas gedung olahraga milik kampus atau Unisport dan mengikuti berbagai kursus olahraga yang tersedia secara gratis. Lalu, ketika teman-teman ingin makan di kantin milik universitas atau kalau di Jerman disebut dengan Mensa, teman-teman juga akan mendapatkan potongan harga sebesar kurang lebih 40%. Berikutnya, ketika teman-teman ingin traveling dan mengunjungi museum, uh, sebagai catatan di Jerman banyak sekali museum yang sangat menarik. Nah, dengan kartu mahasiswa tersebut, teman-teman juga akan mendapatkan potongan harga tiket masuk ke museum-museum yang ada di Jerman. Poin berikutnya, kita sebagai mahasiswa internasional tentu ketika ingin studi di Jerman kita perlu untuk melakukan pengurusan visa. Nah, ketika kita mengurus visa di kedutaan, kita akan diminta untuk menunjukkan block account atau spare konto yang besarannya adalah kurang lebih sekitar 195 juta rupiah untuk 1 tahun pertama. Dan uang ini nantinya akan disimpan di satu rekening khusus di Jerman dan akan ditransfer kembali kepada kita setiap bulannya dalam bentuk living allowance yang bisa digunakan untuk keperluan hidup kita sehari-hari selama berkuliah di Jerman. Nah, seluruh uang ini nantinya akan kembali kepada kita. Jadi bukan untuk membayar pihak di Jerman. Poin berikutnya yang menarik sebagai poin berikutnya uh, yang menarik sebagai mahasiswa di Jerman untuk mendapatkan tambahan biaya hidup ataupun untuk mencari pengalaman, kita sebagai mahasiswa S2 juga berkesempatan untuk mendaftar ke berbagai lowongan research assistant atau di Jerman disebut sebagai HIWI yang ada di universitas maupun di berbagai research institute yang bekerja sama dengan universitas. Jadi sebagai HIWI kita berkesempatan untuk terlibat langsung ke berbagai research project yang tersedia di universitas maupun di research institute uh, yang bekerja sama dengan universitas. Selain sebagai research assistant, kita sebagai HIWI juga dapat bekerja sebagai tutor
tutor atau teaching assistant di berbagai mata kuliah yang ada di program studi yang di universitas kita. Selain itu, kita juga dapat bekerja misalnya sebagai asisten di International Office milik universitas. Selain di universitas atau di research institute, kita juga berkesempatan untuk melamar ke berbagai lowongan magang yang tersedia di industri di Jerman. Nah, ketika kita masuk ke Jerman sebagai mahasiswa, maka kita akan mendapatkan student visa yang memberi hak kita untuk bekerja part-time hingga 20 jam per minggunya. Menarik lainnya di Jerman adalah sebagai mahasiswa S2, kita juga berkesempatan untuk mengerjakan master thesis kita langsung di research institute atau di industri yang ada di Jerman. Sehingga kita berkesempatan untuk menerapkan langsung berbagai teori yang kita pelajari di universitas untuk menyelesaikan problem yang dihadapi di industri. Poin berikutnya, walaupun biaya pendidikan di Jerman relatif rendah, yaitu hanya sekitar 9,4 juta per tahunnya, di mana biaya tersebut bahkan bisa lebih rendah daripada berkuliah di Indonesia, dan tentunya sangat jauh lebih rendah dibandingkan berkuliah di negara-negara maju lainnya seperti US, UK, atau Australia, yang biayanya bisa mencapai di atas 1 miliar per tahunnya hanya untuk biaya kuliah di luar biaya hidup. Walaupun biaya pendidikan di Jerman relatif rendah, tetapi mereka tetap memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, di mana materi-materi perkuliahan diajarkan secara komprehensif dan mendalam. Dan kelebihan lainnya adalah untuk pendidikan postgraduate mulai tingkat S2 dan ke atas, di Jerman sudah banyak diajarkan seluruhnya dalam bahasa Inggris, sehingga kita sebagai mahasiswa internasional tidak perlu untuk mengalami kendala bahasa. Poin terakhir, secara ekonomi, GDP Jerman juga adalah yang terbesar di Uni Eropa dan terbesar ketiga, dan saat ini menjadi yang terbesar ketiga di dunia. Jadi tidak mengherankan baik secara tingkat kesejahteraan, secara infrastruktur, secara fasilitas dan pelindungan pekerja, maupun secara market industrinya di Jerman di atas rata-rata dari negara-negara Eropa lainnya. Uh, Sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal terkait sistem perkuliahan di Jerman yang menurut saya berbeda cukup signifikan dengan sistem perkuliahan di Indonesia. Di Jerman, setiap mata kuliah terbagi menjadi 2 sesi, yaitu ada lecture class uh, yang berisikan kelas materi dari mata kuliah terkait dan diampu langsung oleh profesor terkait. Selain lecture class, di Jerman juga ada exercise class, di mana di dalamnya kita akan melakukan pembahasan solusi dari soal-soal yang sebelumnya telah kita kerjakan dan telah kita submit atau kumpulkan. Nah, di exercise class ini biasanya diampu oleh mahasiswa S2 atau S3 di research group yang sama dari profesor yang mengampu lecture kelasnya. Untuk exercise-nya sendiri, setiap minggunya kita akan diberikan lembaran soal untuk tiap mata kuliah yang kita ikuti, dan soal-soalnya sendiri berupa soal-soal uraian, dan terkadang bisa cukup menantang untuk mengerjakan satu soalnya, terkadang bisa memakan waktu hingga 1-2 hari. Soal-soal ini biasanya dikerjakan dalam grup kecil yang berisikan sekitar 3 orang. Lalu kita kumpulkan lembar jawab kita, biasanya sekitar 1 minggu atau kurang pasca soal tersebut diberikan, dan kemudian di kelas exercise berikutnya akan dilakukan pembahasan dari solusi soal-soal tersebut oleh tutor atau teaching assistant yang mengampu exercise kelas tersebut. Untuk lecture kelasnya sendiri, materi yang diajarkan relatif lebih komprehensif dan mendalam. Biasanya dalam satu semester, profesornya berhasil menyelesaikan satu modul materi perkuliahan secara tuntas dari awal hingga akhir. Jadi materinya diajarkan secara luas dan tetapi juga mendalam, yaitu meliputi berbagai penjabaran dan berbagai bukti matematika yang menyertai berbagai lema, teorema, dan proposisi yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Tentu saja ini bisa dilakukan karena materi perkuliahan di Jerman diajarkan secara cepat. Jadi selama mengikuti perkuliahan kita dituntut untuk memiliki konsentrasi yang cukup tinggi
dalam mencatat dan berusaha memahami setiap penjelasan dan penjabaran yang dilakukan oleh profesornya di papan tulis di depan. Dalam berkuliah di Jerman, kita juga dituntut untuk memiliki kemandirian yang tinggi dalam hal belajar, dalam hal berusaha untuk memahami setiap materi perkuliahan, lalu untuk persiapan ujian, dan juga untuk mengerjakan berbagai soal yang diberikan. Nah, di akhir semester, setelah masa perkuliahan selesai, kita akan memiliki namanya lecture free period yang kisarannya sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, selama lecture free period ini, kita bisa mengikuti berbagai ujian dari mata kuliah yang kita inginkan. Tetapi sebelum mengikuti ujian, kita perlu untuk melakukan registrasi untuk tiap mata kuliah yang ingin kita ikuti ujiannya. Di Jerman sendiri biasanya mahasiswa memerlukan waktu persiapan ujian untuk tiap mata kuliahnya sekitar 2 minggu atau lebih. Jadi ini cukup berbeda dengan di Indonesia, di mana kita terkadang bisa menggunakan SKS atau sistem kebut semalam. Di Jerman tanpa persiapan yang matang, hampir hampir pasti kita akan gagal dalam ujian. Bahkan dengan persiapan sekalipun, tingkat kegagalan ujian di Jerman cukup tinggi, seringkali bisa mencapai puluhan persen dalam satu kelas, dalam satu mata kuliah. Dan ketika kita gagal 3 kali berturut-turut dalam ujian di mata kuliah tersebut, maka kita akan terancam dengan drop out dan tidak bisa mendaftar ke jurusan di universitas-universitas di Jerman yang memiliki mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah wajibnya. Untuk jenis ujiannya sendiri, kalau di prodi matematika, untuk tingkat S1 terdiri dari written exam atau ujian tertulis, dan juga oral exam atau ujian lisan, biasanya untuk semester-semester yang di atas. Nah, sedangkan untuk S2 matematika, karena jumlah mahasiswanya lebih sedikit, maka seluruh ujiannya bisa dilaksanakan lewat oral exam atau ujian lisan. Nah, di oral exam ini mahasiswa akan masuk satu persatu ke dalam ruang ujian yang di dalamnya ada satu profesor penguji dari mata kuliah tersebut dan ada satu asistennya yang biasanya adalah mahasiswa S3 yang bertugas mencatat proses tanya jawab selama oral exam dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan nilai akhir kita. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, salah satu kelebihan berkuliah di Jerman adalah kita juga berkesempatan untuk menjadi research assistant di berbagai research institute yang bekerja sama dengan universitas. Nah, ini adalah beberapa research institute yang berada di kota Kaiserslautern yang bekerja sama dengan universitas saya di RPTU Kaiserslautern Landau. Yang pertama ada Fraunhofer IESE yang memiliki spesialisasi penelitian di bidang software engineering. Lalu berikutnya ada Fraunhofer ITWM yang memiliki spesialisasi penelitian di bidang matematika industri. Fraunhofer ITWM sendiri adalah satu-satunya Fraunhofer dari total 76 Fraunhofer Institutes yang tersebar di seluruh Jerman yang memiliki spesialisasi penelitian di bidang matematika. Lalu berikutnya ada DFKI atau German Research Center for Artificial Intelligence. Dan ini adalah salah satu pusat riset terbesar di dunia yang melakukan penelitian di bidang pengembangan AI. Nah, ini adalah beberapa industri di Jerman yang membuka kesempatan bagi mahasiswa S2 dan S3 untuk melakukan penelitian di sana. Yang pertama ada misalnya Siemens. Salah satu teman saya ada yang melakukan S3-nya di bidang matematika di sini. Jadi ini adalah salah satu keunikan di Jerman, di mana kita bisa melakukan S3 langsung di industri dan mengerjakan topik riset yang menjadi ketertarikan bagi industri terkait. Jadi nanti biasanya akan ada supervisor dari pihak industrinya yang berkolaborasi dengan profesor di universitas. Lalu berikutnya ada BMW. Salah satu teman saya beberapa hari yang lalu ada yang melakukan interview untuk posisi PhD juga di sini di bidang generative AI. Lalu berikutnya ada Mercedes-Benz yang merupakan produsen manufaktur mobil ternama asal Jerman. Lalu berikutnya ada Bosch yang merupakan perusahaan teknologi dan alat-alat rumah tangga. Salah satu mantan PhD student dari supervisor saya ada yang bekerja sebagai researcher di sini, di mana salah satu tugasnya adalah pengembangan algoritma supaya dari misalnya kamera
yang dipasang di mobil yang memiliki cakupan visual yang terbatas bisa dikonstruksikan visual di sekeliling mobil secara utuh. Lalu berikutnya ada Volkswagen Group yang merupakan salah satu produsen manufaktur otomobil terbesar di dunia. Berikutnya ada SAP yang merupakan perusahaan software terbesar di Jerman. Nah, bagi terkhusus di Kassel Selatan, bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studi S2 di RPTU Kassel Selatan Landau, teman-teman dapat mengambil master program di Matematika Internasional dengan bidang peminatan sebagai berikut. Yang pertama, di bidang aljabar, ada aljabar dan teori bilangan, lalu ada algebraic geometry dan juga komputer algebra. Lalu yang kedua, di bidang analisis, eh, ini adalah peminatan yang tersedia, yaitu di analisis stokastik, lalu ada image processing dan data analysis. Yang ketiga adalah grup saya, yaitu di Technomathematics. Di sini kami melakukan penelitian di bidang modeling dan partial differential equations, dan juga ada grup di bidang scientific computing, dan juga grup di bidang systems and control theory. Yang keempat, teman-teman juga dapat mengambil peminatan di bidang financial mathematics, termasuk actuarial mathematics, dan atau teman-teman juga bisa mengambil peminatan di bidang optimization, atau juga mengambil peminatan di bidang statistics. Nah, untuk di grup Teknomatematik sendiri, ini adalah sekilas dari penelitian saya di bidang hyperbolic conservation laws on networks. Salah satu aplikasinya adalah untuk memodelkan traffic flow, yaitu untuk memodelkan dinamika dari pergerakan densitas trafik dalam suatu sistem jaringan jalan raya. Jadi misalnya kita memiliki gambar suatu jaringan seperti pada layar, yang terdiri dari sejumlah berhingga ruas jalan yang terkoneksi ke sejumlah berhingga titik yang merepresentasikan persimpangan jalan. Nah, di setiap ruas jalan kita dapat memodelkan pergerakan densitas trafik dengan menggunakan partial differential equation yang terdapat pada sebelah kanan gambar, yaitu UT plus FUX sama dengan 0, yang juga disebut sebagai hyperbolic conservation laws. Di sini variabel U merepresentasikan densitas trafik di masing-masing ruas jalan dan merupakan variabel yang dikonservasi oleh partial differential equation tersebut. Nah, kelebihan dari hyperbolic conservation laws adalah dia dapat menangkap secara akurat fenomena pergerakan densitas trafik, seperti misalnya ketika terjadi kemacetan atau ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah, maka pergerakan densitas trafiknya akan membentuk suatu diskontinuitas yang adalah solusi dari hyperbolic conservation laws. Demikian juga ketika lampu lalu lintas kembali berubah menjadi hijau, maka mobil akan bergerak perlahan dan membentuk suatu gelombang yang juga adalah solusi dari hyperbolic conservation laws. Lalu untuk di tiap titik yang terdapat pada gambar jaringan di layar, di tiap titiknya kita perlu untuk mendefinisikan boundary conditions yang sesuai, dan ini dapat digunakan untuk memodelkan distribusi dari arus keluar masuk mobil di masing-masing persimpangan jalan. Selain untuk pemodelan traffic flow, aplikasi lainnya juga bisa digunakan untuk memodelkan district heating network. Karena Jerman negara 4 musim, maka kita memerlukan pemanas untuk gedung-gedung dan rumah-rumah di Jerman. Nah, ini dilakukan lewat beberapa pusat penghasil energi termal yang mengalirkan energinya melalui medium air lewat rangkaian pipa ke para konsumen dan kemudian dikonversi dan digunakan sebagai pemanas air atau pemanas ruangan bagi gedung-gedung dan rumah-rumah di Jerman. Nah, energi yang dialirkan melalui rangkaian pipa air ini juga dapat dimodelkan melalui hyperbolic conservation laws yang didefinisikan pada suatu rangkaian jaringan seperti pada gambar. Ini adalah beberapa foto di grup Technomathematics. Foto yang pertama adalah yang di tengah adalah PhD supervisor saya, lalu yang di sebelah kanan adalah PhD student yang lain yang melakukan penelitian di bidang higher order numerical methods untuk persamaan diferensial parsial hiperbolik. Lalu foto yang di sebelah kanan adalah foto suasana ketika PhD seminar di grup Technomathematics. Jadi di Jerman, sebagai mahasiswa S3, kita juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam PhD seminar setiap semesternya, dan juga mempresentasikan hasil yang telah kita peroleh selama 1 semester tersebut di hadapan para profesor dan PhD student lainnya di grup tersebut.
Lalu ini adalah yang foto sebelah kiri adalah foto office saya di Jerman. Jadi ini juga adalah salah satu kelebihan dari kelebihan sebagai mahasiswa S3 di Jerman. Jadi sebagai mahasiswa S3 di Jerman kita juga akan mendapatkan private office masing-masing. Jadi ini cukup berbeda dengan di Indonesia atau di beberapa negara lainnya di mana biasanya kantornya adalah satu satu ruangan yang kemudian dipakai secara bersama-sama sehingga terkadang menjadi kurang kondusif ketika kita ingin berkonsentrasi. Kalau di Jerman, setiap PhD student akan mendapatkan office-nya office-nya masing-masing. Terkhusus di kantor saya karena ruangannya sedikit lebih besar, maka di kantor saya dipakai oleh 2 PhD students. Lalu foto yang di sebelah kanan, ini adalah suasana perkuliahan di RPTU Kaiserslautern. Kalau tidak salah ini untuk mata kuliah White Noise Analysis atau analisis draw putih. Eh, nah, di depan profesornya menuliskan di papan tulis penjelasan dan penjabaran dari mata kuliah terkait. Nah, ini adalah suasana universitas di malam hari, di mana gedung yang silinder ini adalah gedung administrasi milik kampus, sedangkan gedung matematiknya sendiri adalah gedung kotak yang berada di ujung kanan di bawah sinar rembulan. Nah, ini adalah beberapa menu yang tersedia di kantin milik universitas atau Mensa. Ketika kita membeli makanan di Mensa, maka kita akan mendapatkan satu set makanan yang terdiri dari satu main course, satu salad, dan satu sup. Untuk di gambar sini main course yang di sebelah kiri adalah setengah potong ayam, lalu yang di tengah adalah Käse Spatzel atau adalah salah satu jenis pasta khas Jerman, dan yang di sebelah kanan adalah salmon dan kentang. Nah, lalu berikutnya ada Christmas. Christmas ini adalah salah satu musim terfavorit bagi saya karena ketika musim Natal tiba, maka seluruh kota di Jerman akan melakukan dekorasi secara meriah dengan berbagai pernak-pernik Natal. Dan juga mereka akan menyelenggarakan Christmas market di tiap-tiap kota di Jerman. Foto yang di sebelah kiri adalah foto suasana Christmas market di kota saya di Kaiserslautern. Di situ ada stand Glühwein yang merupakan salah satu jenis wine berempah asal Jerman yang bisa dinikmati untuk menghangatkan badan ketika musim dingin dan Natal. Lalu foto yang di sebelah kanan adalah Christmas dinner di grup Tekno Mathematics. Jadi setiap tahunnya ketika Natal tiba, maka grup Tekno Mathematics akan mengadakan makan malam bersama di suatu restoran yang telah disepakati. Nah, ini adalah beberapa foto di Christmas market yang saya ambil ketika berkunjung ke kota Köln. Nah, ini adalah beberapa aktivitas lainnya di luar riset yang kami lakukan sebagai mahasiswa S3 di Kaiserslautern. Foto yang sebelah kiri adalah foto grill party atau pesta barbekyuan yang diselenggarakan setiap tahun dan diikuti oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi dari semua grup di matematika. Lalu foto yang di sebelah kanan adalah acara hiking dari grup Tekno Mathematics yang biasanya diselenggarakan setiap tahunnya. Di mana hiking sendiri adalah olahraga terfavorit bagi orang-orang Jerman. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bobby atas ini cerita yang cukup detail ya, tidak hanya terkait sistem perkuliahan di Jerman, tapi juga tadi aktivitas-aktivitas dan juga makanannya. Nah, ini mungkin tambahan info, kalau tidak salah kan universitas tempat Bobby ini RPTU Kaiserslautern ini sama dengan Pak Artono dan Pak Eri ya. Pak Artono Ah, waktu S2 iya benar. dan Pak Eri waktu S3. Nah, tadi pasti bapak-bapak berdua ini jadi mengenang memori kuliah di sana. Jadi Pak Artono pengen ke sana lagi ya Pak Artono.